Selamat datang di kuliah Teknik Reaktor dengan saya Oktabani MT. Di mata kuliah ini kita akan membahas mengenai berbagai reaktor ya. Reaktor-reaktor ideal seperti reaktor batch, reaktor plug flow dan mixed flow. Kemudian kita akan membahas mengenai perancangan untuk reaksi-reaksi tunggal. Bagaimana kita memilih reaktor mana yang cocok. Kemudian bagaimana menyusun reaktor tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ya ke perancangan untuk reaksi paralel. Setelah itu kita akan membahas reaksi bercampur atau bagaimana kita berhadapan dengan reaksi yang bukan hanya paralel ya, tapi seri paralel. Nah, setelah ini selesai ya, kita akan membahas mengenai pengaruh suhu dan tekanan, kemudian pemilihan reaktor, dan dasar-dasar aliran non-ideal. Buku rujukan kita ini ada 3. Yang utama itu adalah Octave Levenspiel. Kemudian kita punya buku Vogler dan Davis. Di kuliah ini ya, kita akan diharapkan itu Anda sudah menguasai materi kinetika ya, karena kita nantinya menggunakan data kinetika untuk mencari rangkaian dan kondisi operasi reaktor yang terbaik. Kemudian tentu saja diharapkan Anda juga sudah menguasai neraca massa dan energi. Nah, mari kita mulai saja ya mengenai teknik reaktor ini. Jadi di teknik reaktor ini agak berbeda ya dengan kinetika reaksi, di mana di sini kita mempelajari itu lebih penekanannya ke perancangan reaktor ya, mulai dari jenisnya, mau memilih yang mana, konfigurasinya ya atau penyusunannya itu ya, mau reaktor besar dulu, reaktor kecil kemudian reaktor mixed flow digabung dengan reaktor plug flow atau bagaimana ya. Kemudian kondisi operasi bagaimana yang bagus. Nah, yang terakhir ukuran reaktor. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai aspek perancangan yang lebih dalam ya, kita akan mengenalkan dulu ya. Kita akan berusaha mengenali 3 reaktor ideal ya, yang unik ya masing-masingnya. Ada reaktor batch, ada reaktor continue dan semi batch. Nah, untuk reaktor batch itu ya, itu ilustrasinya seperti ini. Jadi pertama kita masukkan dulu reaktan kita ya, kemudian kita reaksikan, kita biarkan reaksi berlangsung. Setelah reaksi selesai, kita ambil keluar produk kita. Itu bentuk reaktor batch ya. Jadi seperti di laboratorium kita. Nah, yang kedua ada reaktor continue. Continue ini kita bagi lagi menjadi 2. Yang di gambar ini adalah contoh untuk plug flow. Plug flow itu dia berbentuk seperti pipa dan dia mengandalkan ya kecepatan aliran itu sebagai ininya ya, driving force untuk mencampur reaktan-reaktan di dalam reaktor ini. Nah, yang terakhir itu adalah semi batch. Semi batch ini punya berbagai cara pengoperasian. Jadi yang pertama ini kita masukkan dulu salah satu reaktan ya, reaktan A, kemudian kita masukkan reaktan B perlahan-lahan. Yang di sini A dan B dimasukkan perlahan-lahan. Dan yang terakhir ini ada seperti yang pertama ya, hanya saja di sini produk juga dikeluarkan perlahan-lahan. Nah, sedikit mengenai ketiga jenis klasifikasi reaktor ini ya. Kalau yang batch, dia itu relatif simple, hanya butuh sedikit alat penyokong ya. Kemudian karena dia simple dan butuh sedikit penyokong ini ya, dia cocok itu untuk operasi skala kecil seperti skala lab, kemudian untuk farmasi. Untuk yang reaktor continue ini butuh banyak alat penyokong.
Kemudian karena dia sifatnya yang continue ya, dibanding dengan yang batch ini, dia nggak perlu boros waktu dan sumber daya untuk pembersihan. Kalau batch ini kan setelah dipakai dia perlu dibersihkan ya, kemudian disetel lagi baru dioperasikan. Nah, untuk continue dia tidak perlu hal-hal tersebut. Sehingga ya, kalau kita lihat secara jangka panjang atau skala besar, proses yang reaktor yang continue ini dia lebih menguntungkan, sehingga untuk skala industri ya kebanyakan itu menggunakan proses continue. Nah, sisanya ini adalah semi batch. Semi batch ini sangat fleksibel ya, tetapi sulit dianalisa. Nah, untuk membahas melihat ya, meninjau masing-masing reaktor, kita memulainya dari neraca massa. Kemudian dengan neraca massa ini kita gunakan data kinetika ya. Maka nanti kita bisa menganalisa ya, kira-kira reaktor mana dan ukuran reaktor seperti apa yang kita butuhkan. Nah, kemudian hal lain selain neraca massa dan data kinetika, ada aspek penting ya yang saya harapkan Anda semua sudah paham sewaktu mempelajari sewaktu nanti kita pelajari bahan selanjutnya. Ini sangat penting ya, jadi saya harap Anda nanti melakukan latihan-latihan, yaitu hubungan konversi dan konsentrasi. Nah, kenapa ini penting ya? Karena nanti ya di neraca massa kita menggunakan neraca massa itu untuk meninjau kinerja dari reaktor kita, dan kinerja reaktor itu biasanya berhubungan dengan konversi ya. Jadi misalnya kita ingin reaktor kita konversinya 90%. Nah, ukurannya bisa kita tentukan atau konfigurasinya bisa kita tentukan supaya kita menggunakan ukuran reaktor seminimal mungkin. Nah, konversi ini ya digunakan dalam neraca massa. Tetapi sewaktu kita mengintegrasi data kinetika ke persamaan neraca massa ya, kita memerlukan data konsentrasi. Nah, jadi konversi dan konsentrasi ini sebenarnya punya hubungan. Nah, hubungannya itu bisa kita turunkan menggunakan stoichiometry. Jadi kita ambil contoh reaksi tunggal ini ya. A ditambah B menjadi R ya. Koefisiennya masing-masing ini A kecil, B kecil, R kecil dengan sebanyak I pengotor. Nah, kalau mula-mula terdapat reaktan ya sebanyak ini ya. Na0, Mb0 ini produk pengotor. Kalau dia terjadi reaksi yang menghabiskan A sebesar N mol, maka kalau kita hitung menggunakan hukum stoichiometri ya, reaktan B akan terkonsumsi sebanyak perbandingan ya koefisien B dibanding dengan A yang menjadi acuan. Jadi B per A dikali N. Nah, untuk R bertambah, R per A dikali N. Pengotor tetap. Kalau kita ringkas, dia akan nampak seperti ini. Dengan akhirnya itu adalah Na, Nb, dan Nr. Nah, kemudian dari pengetahuan tadi ya, kita bisa ekstensikan dia menjadi 3 kasus spesial. Kasus pertama itu adalah sistem dengan densitas dan laju konstan. Jadi yang di sini ini contohnya untuk reaksi cairan dan gas tertentu. Gas yang jumlah produk dan jumlah produknya ya, dan jumlah koefisien produk dan jumlah koefisien reaktannya sama. Nah, kalau di sini kalau dia sama berarti densitas dan lajunya konstan. Nah, karena tidak ada perubahan volume, maka konsentrasi A dan konsentrasi A mula-mula itu dapat disederhanakan ekspresinya menjadi berikut ini. Dan konversi itu ya, secara universal definisi konversi itu adalah berapa banyak sih A yang terpakai dibanding dengan A mula-mula. Jadi mol A yang terpakai itu adalah selisih mol A awal dengan mol A akhir. Jadi yang terpakai berapa dibagi yang awal.
Nah, karena volumenya tidak berubah ya, kita bisa ekspresikan konversi itu dalam bentuk konsentrasi langsung. Nah, ini yang mudah. Kemudian ada kasus densitas berubah, tetapi suhu dan tekanan itu masih tetap sama. Nah, di sini kasusnya ya, volume itu dapat kita prediksi berubahnya sesuai dengan konversi ya, di mana V itu sama dengan V0 dikali 1 ditambah epsilon A dikali konversi A. Nah, epsilon A itu sendiri adalah perubahan volumenya dibanding dengan volume awal. Ya. Nah, kalau dia tidak sama dengan 0, berarti ada perubahan volume yang sebanding dengan konversi. Nah, kemudian kita bisa integrasikan ya ke persamaan konversi. Nah, ini yang sudah jadi, Anda sebenarnya bisa turunkan sendiri ya dengan menggunakan definisi dari konsentrasi ya. Konsentrasi itu kan Na0 dibagi dengan volume awal ya. Jadi Anda masukkan nanti ke definisi konversi yang universal tadi, yang umum, kemudian Anda bisa sederhanakan menjadi bentuk ini. Ini nanti adalah hubungan konversi dan konsentrasi untuk kasus 2. Nah, untuk produk R maupun inert I ya, kita bisa juga hitung ya, ini menggunakan stoichiometry, hubungan antara konsentrasi R dan konversi. Nah, kasus ketiga ya, ini untuk sistem gas secara umum di mana densitas, suhu dan tekanannya berubah. Nah, di sini ini hanya kita faktorkan saja ya, perbandingan suhu dan perbandingan tekanan awal. Nah, kita langsung ke contoh ya, agar Anda lebih mudah memahami. Jadi ambil reaktor ini ya, kemudian reaksinya itu berlangsung sesuai dengan persamaan ini. A tambah 3B menjadi 6R. Awalnya konsentrasi A, B, dan I adalah berikut ini ya. Nah, keluarannya kita ukur, konsentrasi A itu 40. Kita ingin tahu konsentrasi B, konversi A, dan konversi B itu sebenarnya berapa. Nah, ini adalah untuk kasus-kasus yang lebih ekstrim.